Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan apa itu APD. APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri, di mana APD ini merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ya, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis alat pelindung diri, yaitu alat pelindung saluran pernapasan. Ini berfungsi untuk melindungi pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat dan benda berbahaya, termasuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur, serta debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan mengenakan alat pelindung saluran pernapasan, zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung saluran pernapasan diantaranya seperti masker, respirator, tabung atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen, tangki selam dan regulator untuk bekerja di dalam air. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung kepala. Yang saya pakai ini, perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda keras. Ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Jenis-jenis APD untuk melindungi kepala yaitu helm pengaman, topi atau tudung kepala, serta pelindung rambut. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung mata dan wajah. Alat pelindung diri atau APD ini berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, bersihkan benda kecil, panas, ataupun uap. Alat pelindung mata yang bisa kamu gunakan yaitu kacamata khusus atau spectacle atau goggles. Sementara alat pelindung wajah atau tameng wajah atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung telinga. Jenis alat pelindung diri atau APD lain yang bisa kamu gunakan adalah alat pelindung telinga. Ini contohnya. Contoh lain seperti sumbat telinga atau earplug atau penutup telinga atau earmuff. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Pakaian pelindung. Fungsi alat pelindung yaitu pakaian pelindung ini untuk melindungi tubuh dari hal-hal berbahaya seperti suhu panas, suhu dingin yang ekstrim, paparan api atau benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis APD yang dapat kamu gunakan untuk melindungi tubuh adalah rompi, vest, celemek, apron atau coveralls, sejaket, serta pakaian terusan atau one piece coverall. Manajemen APD. Pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Manajemen APD sebagaimana yang dimaksud adalah identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya atau kebutuhan kenyamanan pekerja, pelatihan, penggunaan, perawatan dan penyimpanan, pelaksanaan pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, inspeksi dan evaluasi, dan pelaporan. Inspeksi KTI. Inspeksi adalah sistem yang baik untuk menemukan suatu masalah dan menaksir jumlah risiko sebelum terjadi insiden dan kerugian lain yang dapat muncul. Sedangkan inspeksi K3 adalah suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan di tempat kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan saat inspeksi K3. Yang pertama, persiapan. Dalam melakukan persiapan inspeksi K3, kita harus menyusun jadwal pelaksanaan agar pada saat melakukan inspeksi lebih tertata dan terencana dengan baik. Setelah membuat jadwal, hal yang harus dilakukan adalah menentukan objek inspeksi. Hal ini perlu dilakukan agar apa yang kita kerjakan tepat sasaran, dan seterusnya membuat terdokumentasi dengan membuat form pemeriksaan atau quiz. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, beberapa hal yang harus menjadi poin penting adalah memperhatikan siklus pengamatan total objek, pengamatan, tindakan pengendalian, dan berikut sebagai uraiannya. A. Siklus pengamatan. Menentukan langkah yang akan dikerjakan, berhenti, mengamati, bertindak, dan melaporkan. B. Pengamatan total adalah pengamatan secara menyeluruh dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan. Objek pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan kepada pekerjaan dan pekerja itu sendiri. Dalam objek pengamatan yang harus diperhatikan adalah reaksi pekerja, posisi pekerja, prosedur pekerja, peralatan kerja, alat pelindung,
dan housekeeping, kondisi fisik, dan tindakan pengendalian. Yang ketiga, pelaporan. Melakukan pelaporan ketika semua tahapan di atas telah dilakukan sebagai output dan hasil inspeksi K3 yang sudah dilakukan. Pelaporan ini juga melampirkan forum pemeriksaan, dokumentasi, foto yang sudah dilakukan pada saat inspeksi K3 berlangsung. Dan berikut hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan pelaporan. Pertama, catat semua temuan. Kondisi dan tindakan tidak aman dan tindakan pengendalian telah dilakukan ke dalam formulir standar. Menentukan penanggung jawab tindakan perbaikan dan batas waktu pelaksanaannya. Mendistribusikan laporan inspeksi ke semua penanggung jawab tindakan perbaikan. Memonitor dan melakukan verifikasi tindak lanjut dan dari tindakan pengendalian. Mendokumentasikan laporan hasil inspeksi.